kelompok 6 kelas PGMI 3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Indonesia dan Dunia. Aku Delinda Makfira Audrey Rizantara, NIM 134. Namaku Desnita Amelia Rahayu, NIM 132. Aku Juliana Diarisma, NIM 133. Nah, aku di sini sebagai perwakilan kelompok 6 yang nantinya akan menjelaskan mengenai materi prasejarah di Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan! Sebelum menginjak ke inti pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu arti prasejarah. Pra artinya sebelum, jadi prasejarah berarti masa sebelum adanya sejarah. Masa prasejarah ini juga sering disebut dengan masa nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi prasejarah ini juga sering disebut dengan praaksara. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai periode prasejarah. Periode prasejarah di Indonesia terbagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama zaman berburu dan mengumpulkan makanan, kedua zaman pertanian atau bercocok tanam, dan yang ketiga yaitu zaman bermukim dan berladang. Yang pertama yaitu zaman berburu dan mengumpulkan makanan, juga disebut dengan zaman batu tua atau paleolitikum. Diketahui pada saat itu masyarakatnya sudah pandai menggunakan alat-alat seperti alat-alat yang digunakan untuk berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Kehidupan masyarakat pada saat itu juga nomaden atau berpindah-pindah tempat. Kedua yaitu zaman pertanian atau bercocok tanam. Zaman ini juga sering disebut dengan zaman neolitikum atau zaman batu muda. Kehidupan masyarakat pada saat itu yang semulanya food gathering atau mengumpulkan makanan berubah menjadi food producing atau masyarakat tersebut mulai untuk menghasilkan makanan sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bercocok tanam di persawahan dan mulai beternak. Ketiga yaitu zaman bermukim dan berladang. Zaman ini peradaban masyarakat mulai berkembang pada zaman batu tengah atau Madya atau biasa disebut dengan zaman Mesolitikum. Sebagian di antara masyarakat sudah bermukim atau bertempat tinggal menetap. Kegiatan berladang sudah dilakukan di tempat-tempat yang dianggap subur. Selanjutnya, ciri kehidupan prasejarah di Indonesia terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Memasuki pembahasan mengenai zaman batu yang pertama yaitu ada zaman paleolitikum. Paleolitikum atau zaman batu tua merupakan zaman di mana peralatan manusia prasejarah masih terbuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Kedua, ada zaman Mesolitikum. Mesolitikum atau zaman batu tengah merupakan zaman di mana alat-alat yang dihasilkan masih terlihat kasar meskipun telah ada upaya untuk memperhalus dan mengasahnya. Ketiga yaitu zaman Neolitikum. Neolitikum atau zaman batu muda merupakan zaman revolusi dalam kehidupan manusia prasejarah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu zaman Megalitikum. Megalitikum atau zaman batu besar ini merupakan suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan religius manusia prasejarah. Kebudayaan Megalitikum menghasilkan alat-alat antara lain menhir, dolmen, peti kubur, sarkofagus, waruga, dan pundan beruda. Ciri kehidupan prasejarah yang kedua yaitu ada zaman logam. Yang pertama ada zaman tembaga. Zaman tembaga ini zaman ketika manusia menggunakan tembaga sebagai bahan untuk membuat alat-alat di kehidupannya. Yang kedua yaitu zaman perunggu. Zaman perunggu ini terdapat alat-alat perunggu antara lain seperti kapak corong, nekara, dan moko. Yang ketiga yaitu ada zaman besi. Zaman besi ditandai dengan adanya manusia membuat suatu alat yang melebur besi terlebih dahulu dari bijinya, kemudian menuangkan ke dalam suatu cetakan. Next, kita akan memasuki ke pembahasan mengenai jenis-jenis manusia prasejarah yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Paleojavanicus yang artinya manusia raksasa tertua dari Pulau Jawa. Manusia purba jenis ini ditemukan oleh von Koningswald di Desa Sangiran pada tahun 1941.
Tengkorak yang ditemukan berupa tulang rahang bawah dan gigi geliginya yang tampak mempunyai batang yang tegap dan geraham yang besar-besar. Fosil Paleojavanicus ini diperkirakan hidup antara 15 sampai 20 juta tahun yang lalu. Yang kedua, ada Pithecanthropus atau Homo erectus. Fosil manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Kata Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pithekos yang berarti kera dan anthropos yang berarti manusia, serta erectus yang berarti tegak atau manusia kera yang sudah berjalan tegak. Lalu dengan kedatangan Eugene Du Bois ke Pulau Jawa pada tahun 1890 di Trinil, Ngawi ditemukan tulang rahang. Kemudian tahun 1891 ditemukan juga bagian tengkorak. Manusia purba yang ketiga yaitu Homo sapiens. Homo sapiens adalah jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Yang keempat yaitu Homo soloensis. Homo soloensis merupakan jenis manusia purba yang ditemukan oleh von Koningswald dan Weidenreich pada tahun 1921 hingga 1934 di Desa Ngandong. Desa ini berada di lembah Sungai Bengawan Solo. Bentuk fisik manusia purba ini hanya sedikit yang kelihatan seperti kera, sehingga bentuk fisiknya lebih menyerupai seperti manusia. Dan yang terakhir ada Homo wajakensis. Nama Homo wajakensis ini diberikan berdasarkan tempat ditemukannya fosil tengkorak manusia purba di daerah Wajak, dekat Tulungagung, Jawa Timur. Tengkorak manusia purba jenis ini menurut penemunya Eugene Du Bois berlainan dengan tengkorak bangsa Indonesia pada umumnya. Tengkorak ini lebih banyak kesamaannya dengan penduduk asli benua Australia. Selanjutnya mengenai pembahasan corak kehidupan nenek moyang. Corak kehidupan nenek moyang terbagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama yaitu ada sistem kepercayaan. Kepercayaan mereka pada saat itu disebut dengan animisme dan dinamisme. Selanjutnya ada sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Pada saat itu mereka sudah mengenal adanya pemimpin dalam suatu masyarakat. Next ada sistem pelayaran. Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut yang ulung. Mereka menggunakan perahu bercadik mengarungi lautan yang sangat luas. Yang keempat ada sistem pertanian. Pada saat itu corak kehidupan pertanian ini sudah dikenal oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Mereka bercocok tanam di sawah atau di ladang. Terakhir ada sistem bahasa. Bahasa yang dikenal pada saat itu ialah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Dalam berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa lisan, bahasa isyarat, atau bahasa seperti simbol-simbol. Memasuki pembahasan yang terakhir, di sini saya akan menyampaikan mengenai nilai budaya masyarakat prasejarah. Nilai budaya yang dapat diambil dari masyarakat prasejarah ini yaitu yang pertama, sikap gotong royong dan kekeluargaannya. Kedua, penghormatan pada para pemimpin dan penghargaan kepada para pahlawannya. Dan yang ketiga ialah pengaturan hak dan kewajiban.